Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Petra, NIM 1914080047. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang fluida dalam sistem biologi. Pengertian dari fluida. Fluida adalah zat yang dapat bergerak ketika dikenai gaya. Fluida dapat berubah bentuk dan bersifat tidak permanen. Fluida membentuk berbagai jenis benda padat sesuai dengan bentuk benda yang dilewatinya. Yang kedua, ada konsep tekanan. Tekanan didefinisikan sebagai gaya persatuan. Luas, konsep tekanan terutama berguna dalam membahas fluida. Fluida memberi tekanan ke semua arah. Yang kedua, B. Kerja jantung. Bagaimana sih cara kerja jantung? Cara kerja jantung yang pertama, pembuluh darah berfungsi sebagai saluran untuk mendistribusikan darah ke jantung. Dari jantung ke semua bagian dari tubuh dan mengembalikannya kembali ke jantung. Yang kedua, darah yang berfungsi sebagai medium transportasi di mana darah akan membawa oksigen dan nutrisi. Yang ketiga, darah berjalan melalui sistem sirkulasi ke jantung melalui dua lengkung vaskuler atau pembuluh darah yang terpisah. Yang keempat, sisi kanan dan sisi kiri jantung berfungsi sebagai dua pompa yang terpisah. Yang kelima, jantung terbagi atas separuh kanan dan kiri, serta memiliki 4 ruang, bilik bagian atas dan bawah di kedua belahannya. Yang keenam, bilik bagian atas disebut dengan atrium yang menerima darah yang kembali ke jantung. Yang ketujuh, memindahkannya ke bilik bawah, yaitu ventricle yang berfungsi memompa darah dari jantung. Yang C, prinsip fluida pada aliran darah manusia. Prinsip fluida pada aliran darah manusia sebagai berikut. Yang pertama, sistem peredaran darah adalah sistem yang memanfaatkan loyalitas fluida. Yang kedua, dalam sistem peredaran darah, peran viskusitas fluida sangat penting, ya, sehingga mempengaruhi kesehatan dari manusia. Yang ketiga, sistem pencernaan berfungsi untuk mengedarkan zat-zat atau sari makanan yang diolah dalam tubuh menuju ke seluruh tubuh manusia. Yang keempat, diedar agar fungsi tubuh manusia berjalan normal. Yang kelima, jika peredaran darah ini terganggu, maka sistem yang lain pun juga akan terganggu. Yang keenam, kekuatan atau energi persatuan waktu yang dipakai untuk mengedarkan makanan ke seluruh tubuh didapatkan dari jantung. Yang ketujuh, juga jantung merupakan mesin penghasil energi bagi sistem peredaran darah ini. Sebagai medium tempat mengalirnya darah pada manusia adalah pembuluh darah. T. Kerja pernapasan pada paru-paru. Cara kerja pernapasan pada paru-paru adalah proses inspirasi. Ketika udara masuk ke paru-paru, otot antar tulang rusuk berkontraksi dan terikat sehingga volume rongga dada bertambah besar, sedangkan tekanan rongga dada menjadi lebih kecil dari tekanan udara luar, sehingga udara mengalir dari luar ke dalam paru-paru. Otot antar tulang rusuk akan kembali ke posisi semula yang disebut dengan relaksasi, sehingga volume rongga dada akan mengecil sedangkan tekanannya membesar. Tekanan ini akan mendesak dinding paru-paru sehingga rongga paru-paru membesar. Keadaan inilah yang menyebabkan udara dalam rongga paru-paru terdorong keluar. Prinsip fluida pada paru-paru manusia. Ketika suatu saluran ion terbuka,
ion-ion akan cenderung berpindah mengikuti gradien konsentrasinya. Konsentrasi ion natrium, kalsium, dan klorida lebih tinggi dari ekstraseluler dibandingkan dengan intraseluler. Akibatnya, ion-ion tersebut akan berpindah ke dalam sel saat saluran ion spesifik terhadap ion tersebut terbuka. Ketika natrium masuk ke dalam sel, natrium akan menyebabkan bagian dalam sel menjadi kurang negatif. Pada kondisi ini, saluran natrium menyebabkan sel mengalami depolarisasi ketika kalium berpindah keluar sel. Perpindahan ini akan menyebabkan bagian dalam sel semakin negatif. Akibatnya, saluran kalium ini akan menyebabkan sel mengalami hiperpolarisasi. Saluran ion natrium terbuka menyebabkan bagian dalam sel kurang negatif sehingga suatu potensial aksi dapat dimulai. Ketika ion klorida berpindah ke dalam sel, bagian dalam sel akan menjadi semakin negatif. Terjadi ketika hiperpolarisasi karena akan sulit untuk memulai suatu potensial aksi pada sel yang mengalami hiperpolarisasi. Ketika polarisasi, maka saluran ion klorida ini akan bersifat inhibitorik sampai setelah kelahirannya. Yang F, contoh-contoh penerapan prinsip fluida pada alat kesehatan. Hidrodinamika adalah ilmu yang mempelajari fluida yang mengalir. Fluida adalah zat yang dapat mengalir yang terdiri dari zat cair dan zat gas. Hidrodinamika juga dapat didefinisikan sebagai penelitian mengenai zat cair yang mengalir meliputi tekanan, kecepatan aliran, lapisan-lapisan zat yang melakukan gesekan. Bernoulli yang telah berhasil merumuskan rumus dengan persyaratan-persyaratan atau pendekatan khusus, yaitu zat cair tanpa adanya getaran dalam atau cairan tidak fiksos. Yang kedua, zat cair mengalir secara stasioner atau tidak berubah dalam hal kecepatan, arah, maupun besarnya selalu konstan. Yang ketiga, zat cair mengalir secara steady, yaitu mengalir melalui lintasan tertentu. Zat cair tidak ditempatkan melalui sebuah pembuluh atau mengalir sejumlah cairan yang sama besarnya. G. Penerapan prinsip fluida pada burung. Fluida adalah zat yang berada dalam keadaan air, keadaan cair atau liquid dan gas. Zat cair adalah zat yang untuk jumlah massa tertentu akan memiliki volume tertentu yang tidak tergantung pada bentuk benda di mana zat cair tersebut ditempatkan. Untuk mengukur volume cair biasanya dilakukan dengan mengukur volume kontainer di mana zat cair itu berada, namun volume sebenarnya hanyalah sesuai jumlah yang mengisi kontainer tersebut. Jika volume lebih kecil dari kontainer, maka akan terbentuk permukaan luas. Permukaan bebas, misalnya pada danau dan tondon yang tidak berisi penuh. Bentuk sayap burung didesain sedemikian rupa oleh sang pencipta agar bisa mengambil keuntungan dari prinsip yang di atas. Bentuknya yang aerodinamis memungkinkan aliran fluida, dalam hal ini udara atau angin, di bagian atas lebih tinggi daripada aliran fluida di bagian bawah. Hasilnya, tekanan udara di bagian bawah sayap akan lebih besar dibanding tekanan udara di bagian atas sayap. Burung akan terangkat ke atas karenanya. Semua bagian tubuh burung diciptakan untuk membantunya bisa terbang, karena memiliki tulang yang ringan, kaki yang kuat, dan sayap yang dengan bentuk khusus. Di sini kita berbicara tentang aerodinamika. Ilmu ini
merupakan penjelasan bagaimana udara bergerak di sekitar kita, dan juga membantu menjelaskan bagaimana burung bisa terbang. Seekor burung bisa terbang karena menggunakan kakinya untuk mendorong tubuhnya dari tanah ke udara. Burung akan menggepakkan sayapnya untuk bisa tetap melayang di udara, yang disebut dengan gaya angkat atau lift. Bila burung mendorong kaki dan mengangkat sayapnya secara bersamaan, mereka baru bisa terbang. Sayapnya berbentuk melengkung seperti sendok terbalik. Bentuk ini membuat burung bisa terbang ke atas, ke bawah, dan membantu burung tetap bisa di udara. Bulu burung juga berpengaruh dalam hal ini agar gaya angkatnya semakin besar. Burung juga tidak harus menggepakkan sayapnya karena untuk terbang. Setelah mereka berada di atas, mereka bisa meluncur dengan mudah. Burung hanya butuh menggepakkan sayap sekali-kali saja. Berbeda jenis burung bisa jadi cara terbangnya juga berbeda. Yang H, kontinuitas pada ikan sumpit atau pemanah. Ada beberapa hal yang harus dibahas, yaitu mengenai bentuk tubuh ikan sumpit, habitat, dan pertahanan hidupnya. Yang pertama ada bentuk tubuh. Bentuk tubuh ikan sumpit ini dari ujung moncong hingga sirip punggung hampir lurus. Warna ikan ini adalah putih atau keperakan dengan punggung memiliki garis-garis hitam, biasanya terdiri dari 5-7 garis. Memiliki mulut dengan bentuk protratile, dengan rahang bawah menonjol keluar. Ukuran tubuhnya umumnya kecil, sekitar 5-10 cm. Habitat ikan sumpit ini sering ditemukan di Asia Tenggara, dari India ke Filipina, Indonesia, Vanuatu, Kepulauan Solomon, dan Papua Nugini. Namun, terdapat juga beberapa spesies yang digunakan di Australia. Bagian utara, ikan sumpit mendiami muara sungai dan perairan pesisir Payau Asia dan di rawa-rawa bakau dan bahkan di Australia bagian utara. Urutan proses ikan sumpit memangsa target sebagai berikut. Yang pertama, air dimasukkannya ke dalam mulut dan disimpan di dekat insang. Yang kedua, air yang berada dalam mulut kemudian diluncurkan dengan menekan insang. Yang ketiga, air akan mengalir melewati saluran di rongga mulutnya. Yang keempat, lidah ikan yang berfungsi sebagai katup akan melesetkan air dengan kuat menuju targetnya. Peran fluida dalam peristiwa fotosintesis pada tumbuhan. Fotosintesis terjadi di dalam kloroplas. Kloroplas merupakan organel plastida yang mengandung pigmen hijau daun atau yang disebut klorofil. Sel yang mengandung kloroplas terdapat pada mesofil daun tanaman, yaitu sel-sel jaringan tiang yang disebut palisad, dan sel-sel jaringan bunga karang yang disebut spons. Di dalam kloroplas terdapat klorofil pada protein integral membran tilakoid. Kalau klorofil dapat dibedakan menjadi klorofil A dan klorofil B. Klorofil A merupakan pigmen hijau yang mampu menyerap cahaya merah dan biru keunguan. Klorofil A ini sangat berperan dalam reaksi gelap fotosintesis yang akan dijelaskan pada bagian berikutnya. Klorofil B merupakan pigmen hijau kebiruan yang mampu menyerap cahaya biru dan merah kejinggaan. Klorofil B banyak terdapat pada tumbuhan, ganggang hijau, dan beberapa bakteri autotrof. Selain klorofil, dalam kloroplas juga terdapat pigmen karotenoid, antosianin, dan fixobilin.
Karotenoid mampu menyerap cahaya biru kehijauan dan biru keunguan dan memantulkan cahaya merah, kuning, dan jingga. Antosianin dan vicobilin merupakan pigmen merah dan biru. Antosianin banyak ditemukan pada bunga, sedangkan vicobilin banyak ditemukan pada kelompok ganggang merah dan cyanobacteria. Hampir semua makhluk hidup bergantung pada energi yang dihasilkan dalam fotosintesis. Akibatnya menjadi sangat penting bagi kehidupan di bumi. Fotosintesis juga berjasa menghasilkan sebagian besar oksigen yang terdapat di atmosfer. Organisme yang menghasilkan energi melalui fotosintesis disebut sebagai fototrof. Fotosintesis merupakan salah satu cara asimilasi karbon karena dalam fotosintesis karbon bebas dari CO2 diikat yang disebut difiksasi menjadi gula sebagai molekul penyimpan energi. Cara lain yang ditempuh organisme untuk mengasimilasi karbon adalah melalui kemosintesis yang dilakukan oleh sejumlah bakteri belerang. Selanjutnya J, konsep-konsep fisika pada proses naik air dan dari akar sampai ke daun. Dalam studi fluida ini dikaji beberapa sifat fluidat terbatas dan berkaitan dengan konsep-konsep biologi pada mata kuliah biologi umum. Beberapa konsep dibahas adalah tekanan dalam fluida, adhesi, kohesi, dan kapilaritas. Tekanan didefinisikan sebagai gaya persatuan area. Fluida dalam suatu wadah memberikan tekanan ke semua arah. Gaya yang disebabkan oleh tekanan fluida selalu bekerja tegak lurus terhadap permukaan yang bersentuhan dengannya. Di dalam zat cair, molekul-molekulnya dapat mengalami gaya adhesi dan kohesi. Kohesi adalah gaya di antara molekul-molekul yang sejenis, sedangkan adhesi adalah gaya di antara molekul-molekul yang jenisnya berbeda. Apabila adhesi lebih besar dari kohesi, seperti pada air dengan permukaan gelas, maka air akan berinteraksi kuat dengan permukaan gelas, sehingga air membasahi kaca dan juga permukaan atas cairan akan melengkung. Keadaan ini dapat menyebabkan zat cair dapat naik ke atas oleh tegangan permukaan yang arahnya ke atas sampai batas keseimbangan gaya ke atas dengan gaya berat cairan tercapai. Jadi, air dapat naik ke atas dalam suatu pipa kecil yang disebut pipa kapiler. Ini dikenal sebagai kapilaritas. Kapilaritas adalah gejala naik atau turunnya zat cair di dalam pipa kapiler. Apa yang menyebabkan adanya peristiwa kapilaritas? Penyebabnya adalah karena adanya tegangan permukaan. Tegangan permukaan tersebut bekerja pada zat cair dan dinding pipa kapiler. Kapilaritas juga disebabkan oleh interaksi molekul-molekul yang ada zat cair di dalam zat cair. Jadi, kapilaritas sangat tergantung pada kohesi dan adhesi. Mengapa air naik dalam pembuluh pipa kapiler? Karena adhesi air pada kaca lebih besar daripada gaya kohesinya. K. Pengaruh kemagnetan pada migrasi pada hewan. Yang pertama, migrasi burung. Burung merpati memanfaatkan medan magnet bumi sebagai penunjuk arah pulang. Yang kedua, migrasi ikan salmon. Bahwa ikan salmon melewati sungai Fraser di Kanada dapat kembali lagi ke sungai Fraser setelah 2 tahun bermigrasi mengarungi Samudra Pasifik. Yang ketiga, migrasi penyu. Ketika penyu mendeteksi medan magnet yang mirip dengan medan magnet wilayah dekat Portugal,
penyu akan berenang menuju ke selatan ke arah Portugal. Yang keempat, migrasi lobster duri. Lobster duri mampu merasakan medan magnet bumi yang memadukan migrasi yang dilakukan dari lepas pantai Florida menuju lautan lepas yang lebih hangat dan tenang di setiap akhir musim gugur. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang, mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wa ma'alaina ilal balagul mubin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.